Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha? Ibu Wuri harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menerima pelajaran PAI hari ini. Anak-anak yang hebat, kita masih mempelajari pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak yang soleh. Dan pada hari ini kita masuk ke submateri hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak, hormat secara bahasa memiliki pengertian menghargai, khidmat, dan sopan. Kemudian secara istilah, hormat diartikan sikap menghargai orang lain dengan perilaku baik dan sopan. Sedangkan patuh secara bahasa artinya menuruti, taat, dan disiplin. Dan patuh secara istilah memiliki arti menuruti perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak hebat, apakah kalian tahu mengapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua? Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Maka sebab itu kita harus patuh kepada mereka berdua. Selain itu, hormat dan patuh kepada orang tua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, perintah Allah untuk hormat dan patuh kepada orang tua terdapat di dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anak, agar bisa menjadi anak yang soleh, maka kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, apa saja contoh hormat dan patuh kepada orang tua? Pertama, memberi salam atau mencium tangan. Jadi anak-anak, ketika kalian mau keluar rumah atau masuk ke rumah, jangan lupa memberi salam dan mencium tangan kedua orang tua ya. Kedua, patuh dan taat saat dinasehati orang tua. Anak-anak yang soleh dan soleha, setiap nasihat orang tua pasti merupakan kebaikan untuk anak-anaknya agar mereka selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kalian tidak boleh menganggap remeh nasihat dari orang tua. Ketiga, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan orang tua. Kemudian, yang keempat, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Anak-anak, di rumah banyak pekerjaan yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang tua. Kalian bisa merapikan tempat tidur sehabis bangun tidur, menyapu rumah, menyapu halaman, mencuci piring, dan lain sebagainya. Semua pekerjaan rumah tersebut bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ya. Dan yang kelima, selalu ingat untuk mendoakan orang tua. Anak-anak yang hebat, apakah kalian tahu doa untuk orang tua? Kita bisa berdoa kepada orang tua dengan doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Anak-anak, selain kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga. Misalnya, hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Hormat dan patuh kepada guru. Anak-anak, apakah kalian tahu alasan kita harus hormat dan patuh kepada guru? Seorang guru rela membagikan ilmu yang dia punya kepada murid yang diajarinya. Tentu saja dengan harapan para murid dapat meraih cita-cita mereka. Atas perjuangan dan ketulusan inilah seorang guru patut dihormati. Tanpa jasa mereka, kita akan terus tenggelam dalam kebodohan dan ketidaktahuan.
Selain itu, ada banyak alasan yang mengharuskan kita untuk hormat dan patuh kepada guru. Apa saja alasannya? Pertama, guru merupakan penghantar ilmu. Guru adalah seseorang yang memberikan ilmu kepada kita. Beliau mendidik kita supaya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bukan hanya pelajaran akademis saja, tetapi guru juga mengajarkan nilai-nilai budi pekerti dan pendidikan karakter. Nilai-nilai inilah yang akan menciptakan kita menjadi pribadi yang baik dan unggul. Yang kedua, guru merupakan orang tua kedua. Anak-anak, seorang guru harus bertanggung jawab terhadap murid yang diajarinya. Kesabaran dan ketelatenan dalam mendidik sangat dibutuhkan seorang guru ketika menjalankan profesinya. Itulah mengapa kita harus menghormati guru selayaknya menghormati orang tua. Anak-anak, bagaimana cara kita menghormati guru? Berikut ini adalah contoh cara kita menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama, contoh saat bertemu dengan guru. Pertama-tama, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dan yang kedua, jangan lupa bersalaman dengan mencium tangan guru dan memperlihatkan wajah berseri-seri. Yang kedua, contoh saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya kalian selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Kemudian saat guru menasehati, hendaknya kalian mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihat dari guru. Kemudian ada sikap saat kalian berbicara dengan guru. Pertama, berbicara dengan santun. Kedua, suara tidak terlalu keras. Dan yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru. Dan yang terakhir yang harus kalian perhatikan saat guru sedang mengajar, kalian duduk dengan tenang dan tidak mengganggu teman. Kedua, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau membuat gaduh. Dan yang terakhir, memperhatikan pelajaran di sekolah. Anak-anak yang hebat, itulah tadi sederet alasan mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan juga bagaimana cara menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Semoga dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, kalian dapat memahaminya dan menjadikan kalian anak yang soleh dan soleha. Amin. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.